Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KitKat, Kang Imam Tanya Kang Tisna. Waalaikumsalam. Kang Tisna, sehat-sehat? Alhamdulillah, ya. Pilek-pilek dikit. Ya. Pilek-pilek dikit, ya. Masih suasana banyak hujan juga ya. Sekarang di luar studio ini sedang hujan malah. Nah, Kang, ada yang lebih suram nih daripada hujan. Jadi ada fenomena artis-artis yang suka ngukut atau apa, yang suka melihara bayi dalam tanda kutip. Kenapa dalam tanda kutip? Karena bayinya itu sebuah boneka begitu. Dan boneka ini diberi nama, terus punya berat yang sama dengan bayi beneran, kemudian diperlakukan seperti layaknya bayi beneran gitu. Kang Imam tahu aja. Ya, makanya saya angkat ini di sini dikit. Karena sudah sebegitu viral dan dibicarakan di mana-mana gitu. ya. Iya. Sudah ulama-ulama juga udah pada respon ya, bagaimana menyikapi boneka arwah dan apa ancamannya bagi akidah seperti itu. Karena banyak yang membawanya terlalu jauh gitu, kayak membawa hoki lah, kemudian atau membawa ketenaran. Coba Kang ditanggapin ini sebetulnya fenomena apa? Apakah mungkin gimmick aja gitu ya, artis pada pengen exposure gitu? Iya. Ya bisa jadi gimmick, bisa ya. Untuk pansos bisa ya. Untuk konten gitu kan, seperti itu. Walaupun kalau ditanya mungkin nggak akan ngaku. Dan ternyata berhasil kan? Berhasil. Iya. Viral, bahkan mengangkat pihak lain yang mengkoleksi ratusan boneka arwah itu. Mungkin boneka arwah coba dicek harganya naik. Iya, dan katanya gitu ya. Sekarang di marketplace itu muncul yang menjual boneka arwah itu ya. Iya. Walaupun yang menaikkan kasus ini artisnya menyatakan boneka saya nggak ada urusannya dengan boneka arwah gitu. Boneka saya itu bukan boneka iblis, bukan boneka setan, bukan boneka yang ada jinnya gitu ya. Tapi intinya dia ya ingin ingin melihara boneka bayi itu gitu, seperti itu. Dan diantara mereka menyatakan itu membuat mereka tenang gitu ya, karena kemudian dia jadi bisa ngobrol. Kalau dibilang ini mungkin untuk cari ketenaran ya, memang udah tenar kok, nggak usah pakai bayi, ini pun sudah tenar. Iya, sudah tenar. Anggaplah yang pertama tadi pansos atau konten ya memang udah berhasil gitu ya. Sudah berhasil. Tapi kalau memang ini benar-benar benar-benar ingin memelihara itu gitu kan, pengakuannya itu kan memang ya pengen pulang kerja tuh ada yang dilihat, ada yang diajak ngobrol gitu kan gitu. Jadi kalau orang lain ada juga kok katanya yang ngobrol sama mobilnya katanya. Ngobrol sama kucingnya gitu kan. Ngobrol sama tanamannya. Iya, jadi yang gila bukan saya doang katanya gitu. Gitu. Jadi kalau saya ngobrol sama boneka bayi apa salahnya katanya gitu. Jadi gitu. Jadi mau disekolahin katanya. Iya gitu ya. SD sampai dia nikah punya anak juga. Aduh. Ya paling nggak kan kalau boneka bayi dia nggak pups, ya kan? Nggak repot-repot tuh yang satu itu. Jadi pengen punya bayi tapi lebih gampang. Iya, lebih gampang. Nggak perlu nikah dulu malahan. Ya bisa jadi ini kan fenomena di mana ada orang-orang yang dia punya merasa hidupnya itu kesepian gitu. Apalagi ini kan kasusnya yang artis yang mengangkat ini belum nikah ya. Bukan cuma belum nikah Kang Imam, belum nikah. Belum nikah. Belum nikah juga. Kalau belum nikah itu tak kunjung nikah. Iya, mungkin kalau belum nikah itu kan mungkin umur 20-an gitu ya. Itu belum nikah. 20-30. Iya, jadi ini kan kita juga mungkin jadi merasa antara memahami dalam artian mungkin wajar dia tuh seperti itu ya, karena mungkin tadi ya. Mungkin dia tuh pengen punya anak gitu ya.
Cuma belum nikah gitu, belum nikah gitu kan. Akhirnya dia mengadopsi boneka bayi itu gitu ya. Dan ini fenomena begini ini kan fenomena di mana banyak ya kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin ya, banyak kasus di mana orang-orang itu dia itu pengen curhat, pengen menyampaikan berbagai keluh kesahnya, tapi dia sampaikan itu pada benda yang harus ada manifestasi fisiknya gitu, Kang Imam. Gitu. Jadi ini kalau bicara masalah akidah, saya lebih menyorot bukan masalah bonekanya, tapi lebih nyorot kepada bagaimana dia itu ya, orang yang miara boneka arwah ini, dia itu pengen mencurahkan segala keluh kesahnya, suka dukanya, curhat itu harusnya kan sampaikan pada Allah kan gitu. Jadi ini yang bermasalah penyaluran dari naluri kebertuhanannya ya. Iya. Gitu. Jadi harusnya kan dia itu kalau ada masalah, ada apa, sampaikan sama Allah gitu kan. Sampaikan sama Allah gitu kan. Tempat gitu. dia mestinya bisa bergantung ya. Iya kan? Seperti itu. Jadi sampaikan semua itu kepada Allah seperti itu ya. Dan Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar ya. Kalau ada masalah, Allah kasih jalan keluar seperti itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, yang menyerahkan urusannya pada Allah, fa huwa hasbuh ya. Maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri. Allah lah yang melaksanakan urusannya. Luar biasa itu. Gitu. Jadi harusnya kalau kita ini ada masalah ya dalam hidup gitu, beban hidup segala macam, sampaikan pada Allah seperti itu. Pada saat itu menyampaikannya kepada makhluk ya, yang harus terlihat secara fisik ya. Ini gejala gejala dari materialisme. Jadi apa-apa tuh harus muncul materinya, fisiknya gitu loh. Jadi keimanan terhadap yang gaib ini sulit dijangkau gitu. Jadi maksudnya sama bahayanya sama orang yang karena pengen menyembah kepada Tuhannya diwujudkan jadi patung. Itu sama ya. Iya, cuma kan itu dalam penyembahan. Kalau ini kan dalam kalau kita baca dari pengakuan mereka yang tadi ya, yang mengadopsi boneka bayi itu kan tadi pengen diajak ngobrol segala macem gitu kan, gitu. Jadi harusnya keluh kesah kita itu sampaikan sama Allah seperti itu, sampaikan sama Allah gitu. Nah ini Kang Imam nanti ini merembet juga, bukan hanya ke boneka gitu. Mayoritas itu kan menyampaikan ke manusia, ke manusia, khususnya anak-anak muda ya. Anak muda sekarang mereka itu kurang akrab sama orang tuanya gitu. Orang tua tuh nggak akur. Kenapa begitu? Salah satunya sistem kapitalisme ini kan membuat orang sibuk kerja gitu. Jadi orang tuanya sibuk kerja, kurang memperhatikan anaknya gitu. Akhirnya anaknya kalau ada masalah pengen curhat, nyari penyaluran ya. Bisa tadi ke boneka, tapi sebagian besar sebelum kasus boneka ini pasti ke pacar gitu. Iya kan? Cari pacar gitu kan. Cari pacar gitu. Dengan pacar itu bisa menyampaikan berbagai masalah dalam suka maupun duka gitu. Menjadikan pundak tempat bersandar kan gitu. Ya kan? Gitu katanya gitu. Jadi to cry on. Iya. Tapi faktanya justru dengan pacaran itu yang tadinya pengen dengan pacaran bisa menyalurkan berbagai keluh kesah, berbagai masalah itu justru seringkali berujung kekecewaan gitu. Kasus yang lagi rame juga nih beberapa waktu yang lalu kan gitu. Ya, pacaran gitu kan di Instagram itu yang diposting ciuman mulu gitu. Mengerikan sebenarnya gitu, mengerikan gitu. Kemudian sampai mabok-mabokan tengah malam, kecelakaan, tabrakan, pacarnya lumpuh gitu kan.
kemudian tidak lama kemarin meninggal seperti itu ya. Artinya si perempuannya juga menyatakan kecewa gitu ya, karena si pacarnya, si laki-lakinya lepas tanggung jawab segala macem gitu kan. Ini kalau segala sesuatu itu tadi disampaikan kepada makhluk, ya pasti nanti akan ada kekecewaan. Maka sampaikan pada Allah, harusnya begitu gitu. Jangan cuma tadi dalam kasus boneka, dalam banyak kasus itu kalau kita lihat banyak orang itu berharap pada makhluk gitu. Jadi sebetulnya ini mungkin perilaku penyimpangan dari yang, kalau Islam itu kan alami ya. Alami itu bahwa manusia itu memang butuh tempat bergantung, butuh tempat yang dianya merasa kecil, maka merasa kecillah di hadapan Allah gitu kan, penyalurannya itu benar. Nah, di dunia yang kapitalistik dan sekuleristik ini mungkin menyebabkan perilaku kepribadian manusia juga jadi berubah ya, jadi menyimpang gitu. Iya, gitu. Karena tidak disalurkan dengan benar itu gitu. So sebetulnya saya mau bilang begini, kalaupun memang benar ini adalah settingan, mungkin ya manajer-manajer artis yang oke, kita naikin ini nih, ini bakal blow up nih ya, bakal meledak ya, selamat, ini sudah benar meledak gitu. Tapi kalaupun kalaupun bukan itu, ya ini memang fakta kok, masalah ini terjadi gitu. Fakta bahwa manusia menggantungkan harapannya kepada sesama makhluk, bahkan ke boneka gitu. Menyalurkan rasa sayangnya juga harus ke boneka. Bisa boneka kecil, boneka segede orang juga ada. Tahu nggak? Oh gitu. Orang bonekanya itu segede orang. Kalau gitu. saya sih tahunya boneka segede orang teddy bear gitu. Tapi ini memang benar kayak orang gitu ya. Kayak orang. Iya. Kalau teddy bear lebih gede dari orang. Kayak gitu. Jadi penyimpangan itu terjadi akibat penyaluran yang tidak semestinya begitu. So ya kita akan wrap up vlog ini. Ada yang terakhir mau disampaikan? Ya mungkin sebagai seorang muslim ya sekali lagi gantungkan segala urusan kita, segala masalah kita sampaikan pada Allah. Kemudian jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Ya. Kalau pengen punya anak, ya metodenya atau rikohnya ya menikah, itu bukan dengan mengadopsi bayi boneka gitu, seperti itu. Ya, jadi gitu. Kang, jadi by the way, kita ini bukan orang terkenal ya, orang super populer gitu, maka mungkin kita nggak bisa ngalamin apa yang mereka alamin tuh. Kayak ternyata being a superstar is lonely gitu. Mereka banyak satu sama lain yang mengaku seperti itu gitu. Banyak dari mereka yang mengaku seperti itu. Lonely. Apa kemudian kalau menurut Akang nih, orang kalau dia populer, terus populer tuh mau keluar rumah juga agak sungkan karena langsung diliatin orang gitu ya. Dia lebih dipikir-pikir bener juga, lebih banyak mengurung diri di rumah. Kalaupun bersosialisasi juga harus dengan sesamanya gitu ya. Banyak sekali pandangan orang yang harus dia jaga gitu. Jadilah dia pribadi yang menyendiri sebenarnya di balik ketenaran itu. Kalau ada orang Islam, baiknya kalau dia terkenal itu seperti apa mengatasinya? Iya, kalau tadi saya sampaikan tadi, jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Jadi misalkan Nabi menyatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, di situ dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, ya kan? Sekarang kan banyak komunitas-komunitas hijrah gitu, ya. Tapi kalau dia hanya berinteraksi misalkan dengan teman dalam satu grup, satu proyek sinetron misalkan, ya udah. Hanya dengan si krunya sama bintang-bintangnya udah. Dalam setahun ya sama orang-orang itu aja gitu kan, atau ada proyek lain ya paling segitu aja, segelintir itu gitu ya. Tapi kan kalau orang itu dia mungkin dia ngaji ya, hadir di majelis taklim segala macam ya,
ya dia bisa berinteraksi dengan banyak ini orang. Tuh masalahnya justru mereka bermasalah dengan berinteraksi ke luar gitu. Karena kalau berinteraksi keluar dia harus banyak yang minta foto. Kebayang lah misalnya kita jadi populer gitu ya. Baru ngelangkah ke sini minta foto. Iya, kalau misalkan nih di pengajian gitu. Emang kita tuh udah biasa hadir di situ gitu kan. Mungkin sekali dua kali mungkin ada yang minta foto. Tapi kalau udah sering kan ya udah nggak mungkin terus-terusan gitu loh. Majelis itu majelis yang punya tujuan kan. Jadi nggak akan urusannya ke hal-hal yang saya lihat banyak artis kadang sudah hijrah udah hijrah nikah pasangannya juga nggak pakai kerudung gitu kan. Artinya apa? Dia sudah berusaha hijrah tapi lingkungan pergaulan dia masih itu aja gitu. Tapi kalau dia membuka diri hadir dalam berbagai kajian gitu kan, masih ketemu jodoh yang baik insya Allah. Ya kan gitu. Apalagi yang ngadopsi boneka ini kan sebenarnya aslinya kan ganteng gitu ya. Kemudian ya artis gitu kan. Dulu tuh setahu saya dia pernah finalis Cover Boy juga Kang Imam gitu. Artis ya populer, banyak duit lah gitu. Saya rasa banyak yang mau kalau kemudian memang benar-benar hijrah ya, kemudian memperbaiki dirinya gitu. Saya rasa banyak dari akhwat lah gitu ya yang mau untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi kalau kemudian jalan tadi tidak dilakukan ya, hanya muter-muter di pergaulannya yang itu aja, ya akhirnya begitu buntu gitu. Si Anu nggak mau sama gue gitu. Sampai harus sama boneka. Ya akhirnya sama boneka gitu kan, seperti itu. Nggak cukup satu, nambah satu lagi. Gitu. Ya jadi adeknya bonekanya punya adek. Iya gitu. Jadi saya rasa kalau orang itu mau menjalankan perintah Allah, ya Allah janjikan akan berikan berbagai jalan keluar. Sebaliknya, waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka bagi dirinya itu kehidupan yang sempit. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu menarik ya, diulas di situ. Kehidupan yang sempit itu nggak berarti orang tuh kere gitu. Bisa jadi orang itu kaya gitu. Bahkan Imam Ibnu Katsir menggambarkan orang itu bisa jadi bisa makan semaunya makanan yang dia makan, bisa pakai pakaian semaunya, punya rumah yang mewah gitu. Tetapi orang itu hatinya penuh dengan kegundahan. Nah, gitu seperti itu. Ya buktinya kan dalam kasus ini kan gitu. Dia gundah dan harus mengungkapkan, menyalurkan kegundahannya pada sebuah boneka gitu ya. Jadi ngobrol sama boneka, terus dia pengen boneka itu jawab, dia jawab sendiri mungkin dengan suaranya gitu ya. Kayak gitu. Jangan dibayangin apalagi dipraktekin sama-sama kayak orang gila. Saya nggak bilang gila ya, karena dia nggak ngerasa gila juga dan seperti orang kemarin tapi yang saya baca udah nyebut begitu gitu. Kalau ada orang ngobrol sama mobil sama hewan misalkan gitu. Yang gila bukan cuma saya doang katanya gitu. Jadi jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Jalankan syariat Islam ya, bagaimana aturan Islam mengatur berbagai detik-detik kehidupan kita ya, dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Jalankan semua itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ya. Kemudian kita bisa menyalurkan semua keluh kesah kita, permasalahan kita kepada Allah ya, dan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa menurut saya. Andai saja ya, saya jadi pengen berpesan nih. Jadi kalau sudah waktunya, sudah ada kesempatannya, cepatlah itu dipinang pasangan impian itu. Jadi kalau sudah mah ya bahagia gitu kan. Ada yang bisa dikasih sayangi, ada yang tersalurkan tuh. Memang manusia itu ya bukan manusia aja, hewan juga bahkan dia punya naluri untuk menyalurkan kasih sayang.
kalau kita seorang laki-laki berarti dapat seorang istri, istrinya disayang-sayang, terus nanti berbuah bayi sayang-sayang lagi gitu. Itu kan benar-benar kebahagiaan tuh nyata gitu ya. Iya. Kita juga bisa Dan pegang beneran ada, bisa interaksi bolak-balik gitu. Ngapain cari yang nggak kayak ngapain nyari yang nggak seberapanya dari itu gitu. Ya yang ciptaan Allah ini loh, dan diciptakan pasti membuat kita. Ya mungkin perlu kita datengin kali Kang Bimo ya. Ya kita ajak ngobrol gitu ya. Ngobrol. Mungkin bisa terbuka gitu hatinya gitu. Ya. Atau artis-artis yang sudah hijrah coba agak di kontak-kontak gitu. Ya. Baik, itu aja untuk episode kali ini. Kita sudah bahas boneka arwah ya, yang entah ini artis lagi pada pansos atau memang fenomena nyata. Kita sudah sampaikan sikap kita. Sampai ketemu di KitKat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.